Kita akan melanjutkan eksposisi dari surat Filipi. Kita akan bersama-sama membaca Filipi pasal 1 ayat yang ke-20 sampai 26. Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 26 kita akan baca silih berganti. Saya membacakan ayat yang genap dan saudara-saudara sekalian membaca ayat yang ganjil. Filipi 1 ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, berkatilah kami, karena kami sangat membutuhkan firman yang boleh terus membentuk kami, yang membukakan mata rohani kami melihat, sehingga kami boleh hidup dengan tepat, kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kami boleh hidup di dalam kelimpahan yang Tuhan rancangkan bagi kami. Dan biarlah melalui teladan Paulus, dalam surat Filipi kami sekali lagi boleh mendapatkan kebenaran-Mu. Dan berkatilah hamba-Mu dalam segala keterbatasan dia. Biarlah ya Tuhan, tatkala firman-Mu diberitakan, hanya Kristus yang ditinggikan dan kemuliaan-Mu yang dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu lalu Vikaris Adam membahas bagian perikop berikutnya, perikop sebelumnya, dan kita melihat di dalam ayat 12 sampai 19 bagaimana Paulus itu menyatakan satu realita hidup dan satu kesadaran di mana dia tidak hidup di dalam penyangkalan akan realita yang dihadapi. Paulus berada di penjara, dia menghadapi kesulitan, dia menghadapi keterbatasan, dia menghadapi banyak ketidaknyamanan, dia menghadapi banyak penderitaan. Dan Paulus tidak menyangkali realita hidupnya yang sulit tersebut. Bahkan di bagian surat-surat yang lain dia ada menulis satu bagian yang sangat-sangat jelas menyatakan kehidupan yang dihadapi oleh Paulus yang penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan. Bahkan dia mengatakan setiap hari kami membawa kematian Kristus dalam tubuh kami. Kondisi Paulus itu nyata, kondisi Paulus itu sulit, kondisi Paulus itu tidak menyenangkan, dan dia tahu dan dia mengakui semua kesulitan yang dihadapi. Dia tidak hidup di dalam penyangkalan akan realita tersebut. Tetapi di bagian itu juga Paulus menyatakan satu hal yang sangat-sangat berbeda, satu hal yang sangat luar biasa. Di ayat 18 dia berkatakan, tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Apa yang membuat Paulus itu bisa bersukacita dan tetap bersukacita dan akan bersukacita bahkan di tengah-tengah realita hidup yang sangat-sangat tidak menguntungkan tersebut? Hal ini membuat kita merenungkan kembali apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran Paulus? Apa sih yang sebenarnya yang ada di dalam hati Paulus? Apa yang membuat dia di tengah-tengah konteks seperti itu masih bisa mengatakan aku akan tetap bersukacita? Karena Paulus bisa melihat dengan tepat realita yang ada. Realita yang ada kalau dilihat oleh manusia atau dilihat oleh jemaat Filipi, yaitu Paulus di penjara. Paulus itu penuh dengan penderitaan. Paulus itu mungkin sebentar lagi akan mati, dieksekusi. Kalau dia tidak bisa naik banding ataupun meyakinkan kasusnya dia. Tapi bagi Paulus, dia melihat satu realita yang melampaui realita fisik yang dihadapi. Realita itu apa? Realita bahwa meskipun dia di penjara, meskipun dia menderita, Injil terus diberitakan, Injil terus berkembang, Injil semakin luas diberitakan. Bahkan tak kala dia dipenjarakan, sebenarnya lebih tepat dia bukan masuk penjara, dia di rumah tahanan.
Dan dia dirantai dan ada prajurit-prajurit yang ditugaskan untuk menjaga dia. Dan bayangkan prajurit-prajurit itu ditugaskan secara bergiliran. Saya tidak tahu itu berapa jam mereka bergiliran, mungkin setiap 4 jam atau setiap 12 jam. Tapi setiap kali ada shift tentara yang baru yang menjaga Paulus, Paulus mempunyai kesempatan untuk mengabarkan Injil. Paulus mempunyai kesempatan untuk mengabarkan Injil kepada prajurit-prajurit yang baru tersebut. Dan tak kala mereka kembali ke markasnya, mereka bisa menyaksikan kembali apa yang Paulus beritakan. Maka di dalam konteks itu, Paulus melihat bagaimana di dalam kondisi itu pun, dia tetap bisa memberitakan Injil. Injil bisa tetap diberitakan. Di dalam kondisi itu pun, Paulus melihat Injil terus diberitakan. Dan itu membuat dia bersuka cita. Siapa yang melihat kalau Injil diberitakan dan bersuka cita? Orang yang melihat dalam kondisi sesulit apapun, dan ternyata kondisi yang sulit itu membuat Injil semakin diberitakan, itu menunjukkan seseorang punya hati yang sangat berbeda. Kalau saya mau bertanya, apa sih yang membuat Paulus masih bisa bersuka cita di dalam kondisi tersebut? Karena ada sesuatu dalam hatinya. Ada sesuatu yang memikat hati Paulus. Sehingga tak kala hal itu bertumbuh, meskipun dalam kondisi yang sangat-sangat tidak nyaman bagi dia, dia tetap bersuka cita. Apa yang memikat hati Paulus? Kristus. Cuman ada itu jawabannya. Kristus yang memikat hati Paulus. Kalau Kristus yang memikat hati Paulus, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan Kristus, baik Injil yang diberitakan, baik misi Allah yang bertumbuh, itu akan selalu membuat Paulus bersuka cita. Dia mempunyai hati yang terpikat oleh Kristus, dan meskipun di tengah-tengah kondisi ditahan, dia melihat Injil semakin berkembang. Meskipun Injil diberitakan oleh orang-orang yang mempunyai motivasi yang tidak beres. Kalau orang-orang yang memberitakan Injil dengan motivasi yang baik, Paulus bersuka cita. Bagaimana dengan orang dengan motivasi yang tidak baik? Motivasi yang justru mau membuat Paulus itu semakin tidak dihargai atau mau menyaingi reputasi Paulus. Paulus bilang, aku nggak peduli. Meskipun mereka memberitakan Injil dengan motivasi yang tidak beres, tapi Injil yang mereka beritakan itu Injil yang sejati, dan untuk itu aku bersuka cita. Karena yang paling penting bagi dia, yang ada dalam hatinya adalah Kristus. Yang lain dia tidak peduli. Maka sekali lagi ini membuat kita memikirkan, seringkali kenapa kita tidak bisa bersuka cita? Kenapa Paulus bisa bersuka cita? Karena penjara, karena rantai, karena penderitaan itu tidak bisa mengambil Kristus keluar dari hatinya. Paulus ada sesuatu yang dalam hatinya yang kekal, yang tidak bisa digoncangkan oleh dunia ini, yang bahkan tidak bisa ditarik atau diambil oleh kematian sekalipun. Maka oleh sebab itu Paulus di dalam kondisi itu pun bisa bersuka cita. Pertanyaannya bagi kita, kenapa kita tidak bisa bersuka cita tak kala kita menghadapi banyak pergumulan penderitaan? Karena kita terpikat oleh sesuatu dalam hati kita yang waktu penderitaan itu datang, waktu penganiaya itu datang, waktu sakit penyakit itu datang, yang ada di hati kita itu diambil. Kita kehilangan itu. Pertanyaannya apa itu? Apa yang ada dalam hati kita? Mungkin materi, apapun itu. Tapi mungkin juga keamanan, mungkin juga kesehatan yang begitu penting, yang memikat hati kita. Mungkin juga reputasi kita, dan sebagainya. Maka tak kala penderitaan itu datang, tak kala kesusahan datang, tak kala ketidaknyamanan itu datang, hal tersebut itu hilang, hal tersebut itu diambil, dan dia tidak ada lagi dalam hati kita, maka kita tidak bisa bersuka cita. Kalau itu yang terjadi, kita benar-benar harus bertanya, haruskah atau bolehkah hal-hal sedemikian yang bisa gampang diambil keluar dari hati kita, boleh berada di hati kita pada awalnya? Kalau kita memenuhi hati kita dengan hal-hal yang tidak kekal, hal-hal yang tidak bisa bertahan terhadap segala macam pergumulan di dunia ini, maka hal itu harusnya tidak boleh ada dalam hati kita.
hal itu harusnya tidak boleh menjadi hal yang memikat hati kita. Karena kalau itu memikat hati kita, maka kita tidak mungkin bisa bersuka cita tak kala hal itu diambil. Dan hal-hal seperti itu gampang diambil. Maka Bapak Ibu mau tahu kunci rahasia bersuka cita? Menurut Paulus gitu ya. Bisa bersuka cita dalam kondisi apapun. Yaitu isilah hatimu dengan sesuatu yang tidak bisa diambil oleh apapun juga. Dan itu adalah Kristus bagi Paulus. Kalau Kristus adalah yang memikat hati Paulus, maka Paulus bisa melihat realita dengan jelas. Realita meskipun dia ditahan, tapi ada realita yang lain yang bekerja pada waktu yang bersamaan. Yaitu Kristus terus diberitakan. Pekerjaan Allah terus berkembang. Maka hati yang dipikat oleh Kristus membuat Paulus bukan saja melihat realita dengan tepat, tapi juga bisa berfokus dengan tepat. Apa yang menjadi fokus Paulus? Yang ditulis di ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala, maupun demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Ini satu kalimat yang begitu khas di dalam surat Filipi. Setahu saya kita tidak menemukan kalimat yang sama di surat-surat Paulus yang lain, meskipun ada konsep yang sama. Karena kalimat ini, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, menyatakan satu teologi Paulus yang begitu dalam, yang begitu luas, dan dia bisa menggunakan kata-kata yang berbeda. Tapi apa maksudnya? Apa yang dimaksudkan Paulus, Kristus dimuliakan di dalam tubuhku? Kenapa harus tubuhku? Misalnya saya ganti kan, kita hapus tubuhnya. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam hidupku. Kayaknya lebih maksud, lebih nyaman kita. Biasa kita mendengar itu. Kristus dimuliakan di dalam hidupku. Tapi Paulus tidak mau hanya mengatakan di dalam hidupku. Dia lebih spesifik lagi, lebih konkret lagi. Dia mengatakan di dalam tubuhku. Kalau kita bertanya kenapa? Kenapa harus ada kata tubuh tersebut? Apakah kata hidup aja tidak cukup? Saya mengajak kita menentukan satu pemikiran dari seorang teolog reform bernama Herman Bavinck. Ya, Bapak Ibu mungkin sering dengar saya kutip nama ini. Herman Bavinck di dalam konsep dia mengenai apa maksudnya manusia diciptakan menurut gambar Allah, imago Dei. Dia mengatakan di dalam perdebatan teologis banyak yang memperdebatkan apa sih dalam diri manusia yang dikatakan image of God, gambarnya Allah. Kalau di zaman Calvin dan sebelumnya, mereka banyak membahas mengenai manusia itu kan terdiri dari jasmani dan rohani. Maka tubuh dan jiwa atau roh, dan yang penting itu apa? Yang penting itu jiwa, yang penting itu roh. Kita memakai jiwa dan roh untuk aspek yang bersamaan. Ya. Dalam konsep Alkitab dan teologi reform, kita percaya manusia itu jiwa, tubuh dan jiwa, tubuh dan roh. Jiwa dan roh itu dipakai mempunyai makna yang sama. Gitu ya. Itu namanya dikotomi. Kita tidak terima trikotomi, yaitu manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Gitu. Alkitab seringkali menggunakan jiwa dan roh itu secara bergantian. Oke. Maka di antara dua aspek ini, yang mana yang dikatakan gambar Allah? Tubuhkah atau jiwa atau roh? Dan mana yang lebih penting? Maka pembahasan sebelumnya itu selalu menekankan yang penting itu jiwa. Kenapa? Karena jiwa atau roh, yaitu di dalam aspek roh itu atau jiwa itu punya bagian-bagian atau rasio, kehendak, emosi, dan bagi mereka teolog-teolog sebelumnya itu yang diutamakan itu yang menggambarkan image of God. Misalnya Allah itu Allah yang kreatif. Maka manusia yang diciptakan adalah manusia yang bisa berkreatif, kreasi, dan sebagainya. Tapi bahkan sebelum Bavinck ada pembahasan yang mulai memikirkan bagaimana dengan tubuh manusia. Apakah tubuh itu nggak ada gunanya? Apakah tubuh itu hanyalah materi dan yang penting itu roh? Bukankah itu sebenarnya pemikiran filsafat Yunani yang membedakan antara tubuh dan roh? Maka di dalam
pembahasan mengenai image of God oleh Herman Bavinck, dia mengatakan manusia itu adalah satu kesatuan. Manusia itu satu kesatuan antara tubuh dan roh. Dan waktu Allah mengatakan dia menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, Allah tidak mengatakan itu tubuhnya atau itu rohnya. Allah mengatakan itu manusia, itu pribadi tersebut. Maka Bavinck mengatakan tubuh pun itu juga bagian dari image of God. Bukan cuman roh, jiwa, bukan cuman pikirannya, bukan cuman emosinya, bukan cuman kehendaknya, tapi juga tubuh adalah bagian dari ciptaan Tuhan yang seturut dengan gambar Allah. Tapi ada yang tidak setuju, mengatakan Allah itu adalah roh. Allah itu tidak bertubuh, Allah itu tidak bermateri. Bagaimana materi itu bisa merupakan bagian dari gambar Allah? Maka Bavinck mengatakan bukan materinya itu yang menjadi gambar Allah, tetapi tubuh itu tidak bisa terlepas dari roh atau jiwa, dan bersama-sama mereka menjadi natur manusia. Bersama-sama tubuh dan jiwa itu adalah natur manusia, dan manusia itulah yang menggambarkan Allah. Tapi ada satu makna yang sangat penting, bahwa kita tidak mungkin bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam diri Allah jika tanpa tubuh. Kenapa Allah menciptakan tubuh? Kenapa bukan aja menciptakan roh manusia gitu ya? Saya ambil contoh gini. Kalau Bapak Ibu mengatakan saya adalah seorang yang penuh dengan cinta kasih. Amin Bapak Ibu sekalian? Amin. Saya adalah seseorang yang penuh cinta kasih. Maksudnya apa? Maksudnya apakah karena saya punya ide mengenai cinta kasih? Apakah saya mempunyai perasaan mengasihi? Apakah saya punya jiwa yang begitu mencintai? Enggak kan ya? Enggak mungkin Bapak Ibu mengatakan saya adalah seorang yang penuh dengan cinta kasih, karena dalam pikiran saya siang dan malam memikirkan bagaimana mengasihi orang. Atau saya punya perasaan yang gampang tersentuh dan karena mencintai orang. Enggak. Bapak Ibu mengatakan saya adalah orang yang penuh dengan cinta kasih karena Bapak Ibu menikmati ekspresi cinta kasih yang saya hidupkan. Bagaimana saya menghidupkan ide cinta kasih tersebut atau perasaan cinta kasih tersebut atau keinginan untuk mencintai, bagaimana? Dengan tubuh saya, dengan tindakan saya, mulai semua hal yang saya lakukan, termasuk misalnya kasih makanan, termasuk misalnya membesuk ataupun apapun juga. Maka cinta kasih itu tidak bisa hanya sebatas ekspresi, hanya sebatas pemikiran atau perasaan atau keinginan. Kita hanya bisa mengatakan orang itu penuh dengan cinta kasih karena dia sudah menghidupinya. Karena dia sudah menyatakan itu di dalam tindakannya melalui apa? Melalui tubuhnya. Sama kan ya? Sama seperti ada orang yang mau cantik, mau dilihat cantik. Apakah karena dia pikir, oh saya orang tercantik di dunia? Enggak kan ya? Dia akan punya imajinasi mengenai cantik dan bagaimana membuat dirinya cantik dengan apa? Dengan cara yang mendandani tubuhnya. Mungkin pakai kosmetik dan bisa berjam-jam di depan kaca, mungkin ke salon dan bisa berjam-jam ke salon, bisa mendandani tubuhnya dengan sedemikian rupa sehingga orang melihat dia dan mengatakan dia cantik. Sama. Semua ekspresi manusia itu harus diekspresikan melalui tubuh. Siapa Anda? Siapa saya? Hanya bisa dinilai oleh seseorang karena mereka melihat bagaimana kita mengekspresikan diri kita di dalam kehidupan kita melalui tubuh kita. Maka tubuh adalah sesuatu yang sangat penting. Ada yang mengatakan makanya sering-sering olahraga gitu ya. Apalagi pendeta-pendeta reform. Saya lumayan agak kurus sedikit. Jaga tubuh itu sangat penting. Bukan supaya saya sehat dan tidak sakit. Tapi seluruh kehidupan saya itu diekspresikan oleh tubuh. Bahkan pribadi saya dianggap orang seperti apa karena orang melihat ekspresi saya melalui tubuh saya. Sama, Tuhan juga begitu. Bukan karena Tuhan bertubuh gitu ya.
Tuhan menggunakan tubuh manusia untuk menyatakan kemuliaan Dia. Bahkan Tuhan menggunakan tubuh untuk menyatakan siapa Dia sesungguhnya. Contohnya di mana? Contohnya di inkarnasi Anak Allah. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kenapa Yesus Kristus berinkarnasi, mengambil tubuh, menjadi manusia? Jawabannya apa? Saya yakin banyak yang tahu gitu ya. Jawabannya adalah kita selalu memasukkan dalam kategori yang namanya kategori keselamatan, soteriologi. Kenapa Sang Putra Allah mau berinkarnasi, mau merendahkan dirinya menjadi manusia? Supaya dia bisa menggenapkan karya keselamatan, supaya dia bisa mati di atas kayu salib. Kalau dia tidak ada tubuh, dia tidak mungkin dimatikan. Tapi kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Supaya dia menebus dosa kita, supaya melalui kematiannya dia menaklukkan yang berkuasa atas maut, yaitu iblis. Ibrani pasal 2 ayat 14-15. Kenapa Sang Anak Allah menjadi manusia? Dia mati di atas kayu salib, dia menebus dan melalui kematiannya dia menaklukkan sang penguasa maut itu, yaitu iblis. Itu kategori keselamatan, kategori soteriologi. Benar, dan itu sangat benar, itu alkitabiah gitu ya. Tapi itu hanyalah satu dari alasan-alasan yang lain. Emangnya ada alasan apa lagi, Pak? Kenapa Anak Allah mau berinkarnasi menjadi manusia dan memakai tubuh? Alasan kedua, yaitu alasan revelation, wahyu, penyataan Allah yang akan memimpin kepada satu respon manusia yang disebut meneladani. Maka kenapa Anak Allah itu berinkarnasi menjadi manusia? Supaya dia menjadi model kita. Supaya dia menjadi satu contoh, satu pola yang kita bisa tiru dan kita bisa hidupi. Pola yang seperti apa dan kenapa ini sangat penting? Dikatakan di sini, tubuh adalah aspek cara Tuhan untuk menyatakan diri dalam dunia. Maka di Kolose pasal 1 ayat 15, surat Paulus yang lain dia mengatakan Kristus adalah gambar Allah yang sejati. Kristus adalah gambar Allah yang sejati. Gambar Allah yang sejati itu siapa? Kristus. Kristus yang bagaimana? Kristus yang bertubuh. Dan bahkan di Kolose 1:19, di dalam Kristus seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalamnya. Saya mau Bapak Ibu berimajinasi gitu ya. Kalau Kristus adalah manusia, Kristus manusia gitu ya. Dan di dalam diri Yesus Kristus, di dalam tubuh Yesus Kristus, seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalamnya. Berarti Kristus itu adalah Allah yang hidup sebagai manusia. Benar, setuju kan ya? Tapi kenapa? Supaya kita tahu bagaimana Allah itu. Supaya kita tahu Allah itu seperti apa. Supaya kita tahu model yang Tuhan mau kita hidup itu seperti apa. Siapa yang menjadi model kita? Yaitu Yesus Kristus. Dialah menjadi model yang Allah nyatakan di dalam tubuh supaya kita bisa lihat, supaya kita bisa saksikan, dan supaya kita bisa mengikuti model tersebut, meneladani model tersebut. Ini salah satu aspek inkarnasi. Bapak Gereja awal-awal Athanasius dalam penulisan buku mengenai The Incarnation, dia sudah membahas dua aspek ini, yaitu aspek keselamatan, tapi juga aspek penyataan Tuhan. Dan kenapa ini penting? Alasannya supaya kita meneladani Kristus. Dengan meneladani Kristus, kita akan hidup di dalam kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Kita akan hidup di dalam model yang sudah dinyatakan oleh Tuhan. Maka bagi Paulus, hidup di dalam tubuh itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Saya mengajak Bapak Ibu baca Galatia pasal 2. Ini aspek yang lain di dalam pemikiran Paulus yang sangat berkaitan dengan ini. Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya
untuk aku. Kalau kita coba renungkan dalam prinsip ini, kita coba mengkonstruksi pemikiran Paulus, teologi Paulus. Paulus hidup dalam tubuh itu apa? Paulus, siapa engkau? Ya. Kalau Paulus, siapa sih dirimu? Paulus akan mengatakan, kalau diri saya yang dulu, saya adalah seorang Farisi. Saya seorang yang giat memperjuangkan hukum Taurat dan taat dalam hukum Taurat. Tapi diriku yang baru ini, yang bukan yang lama, karena yang lama itu sudah mati. Yang lama itu sudah mati oleh hukum Taurat dan hukum Taurat. Tapi Paulus yang sekarang, Paulus yang hidup di dalam tubuh ini adalah Paulus yang didiami oleh Kristus. Bayangkan lagi. Tadi kita katakan Kristus, di dalam Kristus seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalamnya kan? Oke. Sekarang Paulus mengatakan Kristus, hidup Kristus seluruhnya berdiam di dalam Paulus. Jadi kalau kita tanya Paulus, Paulus ini hidup kamu atau hidup Kristus? Paulus akan mengatakan dua-duanya gitu ya. Hidupku yang sudah dihidupi oleh Kristus. Maka siapa aku? Kalau kita tanya Paulus, Paulus siapa engkau? Paulus akan mengatakan, ya aku adalah, pakai istilah yang sering pakai, Kristus kecil. Aku adalah Kristus kecil. Bagaimana kamu bisa mengatakan kamu adalah Kristus kecil? Karena aku selalu berusaha untuk menjadi seperti Kristus. Aku selalu berusaha untuk menghidupi Kristus yang ada di dalamku. Maka jati diriku yang sebenarnya itu adalah serupa dengan Kristus. Maka Kristus menjadi model, Kristus menjadi pola yang dicontohi, diteladani oleh Paulus gitu ya. Maka kita tanya, Paulus siapa dirimu? Kristus. Kristus kecil. Karena saya menghidupi kehidupan Kristus di dalam hidupku. Seringkali kita mendengarkan kalimat ini, be yourself, jadilah dirimu. Jadilah dirimu, maksudnya apa jadilah dirimu? Kalau Bapak Ibu ditanya, siapa dirimu? Ya saya Rudy. Iya, Rudy itu siapa? Apa yang menjadikan Rudy itu Rudy? Apa yang membedakan Rudy yang ini sama Rudy yang lain? Siapa engkau? Terus kita mulai bingung, saya ini siapa ya? Who am I? Gitu ya. Bukan karena amnesia, bukan karena geger otak, tapi kita mulai berpikir, waktu orang mengatakan be yourself, ini kan kalimat-kalimat yang sangat-sangat enak didengar gitu ya. Kalimat-kalimat positif yang mau mengangkat jiwa seseorang, atau menghidupi hidup yang otentik, tapi kalimat ini juga kalimat bisa menjadi kalimat penipuan. Maksudnya apa menjadi be yourself? Siapa engkau? Kalau engkau adalah engkau itu karakteristiknya apa? Sehingga engkau bisa mengatakan myself. Ini pertama kali saya dengar dari Pendeta Jimmy, saya pikir ini sangat-sangat brilian gitu ya. Yaitu dia mengatakan, tidak ada seseorang pun menjadi yourself, menjadi dirinya sendiri. Nggak ada yang namanya diri sendiri. Setiap orang, setiap pribadi itu dipengaruhi dan dibentuk oleh orang lain. Contoh, waktu kita masih bayi, kita dibentuk oleh orang tua kita. Waktu kita belajar berbicara, kita mendengar perkataan orang tua kita dan kita mencoba menirunya. Dan kita belajar dari orang tua kita. Kita meniru semua tindakan orang tua kita, atau yang punya adik, yang punya kakak itu suka meniru kakaknya atau ciciknya dan sebagainya. Jadi kalau kita tanya kepada bayi itu, siapa dirimu? Ya, dia nggak bisa jawab. Saya masih in the making, in proses gitu ya. Saya masih dibentuk menjadi diri, tapi menjadi diri yang seperti apa? Dan menjadi diri itu selalu dibentuk oleh orang lain. Waktu anak-anak kita meneladani orang tua. Waktu sudah remaja, kita menggeser orang tua kita, terus kita meniru siapa? Idola kita. Mungkin pemain basket, mungkin pemain tenis, mungkin artis, penyanyi, dan sebagainya. Ada yang memotong rambutnya mirip sama aktor tertentu, ada yang berdandannya sama persis dengan aktris tertentu. Waktu remaja kita dibentuk, diri kita tersebut dibentuk oleh idola kita. Kita meniru guru kita meniru siapapun yang kita merasa itu menjadi model kita. Maka bertanya kembali, siapa dirimu? Waktu engkau mengatakan be yourself.
Yourself, dirimu adalah tiruan dari model-model yang engkau ambil. Maka Paulus mengatakan model apa yang harus kita ambil? Yaitu model Kristus. Bukan bintang film, bukan orang kaya itu, bukan orang sukses itu dan sebagainya. Tapi Kristus yang harusnya menjadi model yang kita hidupi. Bagaimana caranya? Yaitu meneladani Kristus. Belajar dari Kristus, meneladani Kristus. Tapi Pak, dari begitu banyak kehidupan Kristus, bagaimana saya meneladani Kristus? Kalau boleh disimpulkan, apa yang harus kita teladani dari Kristus, itu adalah yang disebut pola salib. Maksudnya apa pola salib? Di atas kayu salibnya kita melihat bagaimana Allah dinyatakan secara sempurna dan kemuliaannya di dalam diri Yesus Kristus. Allah yang mendamaikan dunia ini, Allah yang menyatakan cinta kasih-Nya, Allah yang juga menegakkan keadilannya, Allah yang di dalam Yesus Kristus menyatakan Dia rela bahkan menderita, Allah yang dalam Yesus Kristus menyatakan Dia rela taat, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka pola salib ini menjadi pola yang begitu sentral di dalam kehidupan Kristen, yang harus selalu kita hidupi. Banyak orang ingin Kristus yang mulia. Kenapa? Karena sebenarnya dia sedang memproyeksikan apa yang dia inginkan, dan dia taruh kepada Kristus. Misalnya, saya ingin menjadi raja, maka saya proyeksikan Kristus adalah raja. Saya ingin berkuasa, maka saya proyeksikan Kristus yang berkuasa. Kalau saya ingin Kristus, saya ingin menyatakan kemuliaan, maka saya memproyeksikan dan bahkan mengangkat-angkat Kristus yang dimuliakan. Dan semuanya itu menjadi pola di dalam kehidupan saya, di dalam puji-pujian saya, di dalam ibadah saya. Itu yang kita teladani. Karena kita mau seperti itu. Kita mau mulia, kita mau jabatan, kita mau kuasa, kita mau kesembuhan, kita mau apapun yang menguntungkan kita, dan kita memproyeksikan Kristus itu seperti itu. Tapi pola salib menjungkir balik semuanya itu. Pola salib menunjukkan kepada kita sebaliknya. Benar Kristus dimuliakan, benar Kristus berkuasa, benar Kristus itu hebat dan Dia adalah raja. Tapi Paulus mengatakan dia rela mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan mati di atas kayu salib. Itu pola yang menjadi model yang bisa kita teladani. Ada satu kalimat, saya belum bisa verifikasi ini kalimat dari siapa. Apakah dari Michael Goldman atau sebenarnya dari seorang fisikawan dan teolog di Inggris. Dia mengatakan ini, the universe is cruciform at its core. Maksudnya apa? Seluruh alam semesta itu punya satu pola yang paling sentral. Dan pola apa itu? Pola salib. Ini kalimat sebenarnya ini ya, agak aneh gitu ya. Bagaimana seluruh alam semesta atau seluruh kehidupan manusia punya satu pola yang sentral sebenarnya. Pola apa itu? Pola salib. Bagaimana mengklarifikasi ini? Saya ambil contoh ya. Dunia ini akan semakin baik, dunia ini akan semakin penuh dengan kedamaian, dunia ini akan semakin bisa dinikmati oleh manusia jika manusia itu menghidupi satu kehidupan yang penuh cinta kasih, penuh pengorbanan, penuh kerendahan hati, penuh pengorbanan diri, penuh untuk saling memberi. Kenapa? Coba kita balikin. Kalau dunia ini penuh dengan semua orang yang mengejar kemuliaan, semua orang yang mengejar ambisi, semua orang yang mengejar kuasa, semua orang yang mengejar apapun yang manusia inginkan di dalam keegoisannya, apa yang terjadi dalam dunia ini? Kekacauan. Benar kan ya? Maka orang ini mengatakan, sebenarnya dunia ini harusnya menghidupi pola salib. Baru ada shalom yang sesungguhnya di dalam dunia ini. Dan harusnya itu juga menjadi model bagi kita. Dan dengan model itu kita bisa meneladani Kristus. Dengan model itu yang kita hidupi, kita bisa mengatakan seperti Paulus, hidup adalah Kristus. Dan di dalam tubuhku, Kristus dinyatakan, kemuliaan Kristus dinyatakan, dihidupi.
Tapi Paulus juga melanjutkan dengan kalimat kedua. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa mati adalah keuntungan? Kenapa? Oke, kalau saya hidup, saya bisa hidup menyatakan Kristus, saya bisa meneladani Kristus, saya menghidupi hidup Kristus dalam hidupku, dan dalam hidupku, dalam tubuhku, Kristus dipermuliakan. Saya mengerti itu. Tapi bagaimana dikatakan kalau mati itu keuntungan? Apa yang menguntungkan dari kematian? Apa yang membuat Paulus itu berasa untung kalau dia mati? Ada yang mengatakan, oh karena dia menderita kan? Bukan karena dia sedang ditahan dalam tahanan, bukankah dia menderita, bukankah dia hidup dengan penuh sengsara. Kehidupan Paulus itu seperti kehidupan yang tidak layak. Maka mungkin Paulus punya angan-angan. Ini mungkin ya, jangan salah tafsir. Mungkin Paulus mengimajinasi alangkah indahnya hidup ini berakhir dari dunia ini. Semoga besok matahari tidak terbit lagi dan dunia akan berakhir. Saya akan meninggalkan dunia ini dan saya akan bebas dari seluruh penderitaan saya. Apakah itu yang dipikirkan oleh Paulus? Sehingga dia mengatakan kematian itu adalah keuntungan. Enggak. Sama sekali tidak. Gitu. Dia mengatakan apa di ayat 23? Dia mengatakan, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Aku ingin pergi, itu terjemahan nggak kuat. Yang lebih kuat, istilah ingin itu adalah strong desire, amat sangat ingin. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, amat sangat ingin, pengen makan durian. Apakah cukup dengan kalimat saya ingin makan durian? Nggak cukup. Kalau nggak dapat durian dia marah-marah mungkin. Kalau nggak dapat durian dia kecewa. Mungkin dia bilang lebih baik saya mati saja gitu ya. Nggak cukup. Kita ada satu kata yang lebih tepat. Saya ngidem durian. Saya ngidem. Ngidem itu lebih kuat daripada hanya sekedar ingin, ya kan? Maka Paulus di sini bukan mengatakan saya sekedar ingin bersama-sama dengan Kristus. Saya amat sangat ingin. Saya, ya kalau makanan ngidem gitu ya. Saya itu sangat-sangat ingin bersama-sama dengan Kristus. Tapi bagaimana caranya aku bisa bersama-sama dengan Kristus? Cuma ada dua caranya. Yaitu yang pertama, Kristus segera datang, besok Kristus datang dan membawa saya bersama-sama dengan dia. Tapi saya nggak tahu kapan Kristus datang. Cara yang kedua, itu saya mati. Saya meninggalkan dunia ini. Tak kala saya meninggalkan dunia ini, saya akan pergi bersama-sama dengan Kristus. Saya akan ada bersama-sama dengan Kristus. Maka kenapa kematian itu keuntungan bagi Paulus? Karena kematian itu mempercepat satu realita yang dia sangat inginkan, yaitu persekutuan bersama dengan Kristus. Union with Christ. Bagaimana kematian Paulus itu bisa membuat dia bersatu dengan Kristus? Dalam dua hal. Pertama, waktu dia mati, dia akan langsung dibawa berhadapan dengan Kristus. Jelas itu ya. Setiap orang Kristen mesti tahu ini ya. Setiap orang Kristen mesti yakin bahwa tak kala engkau dan saya meninggalkan dunia ini, jika kita diam Kristus, kita setelah meninggalkan dunia ini, kita akan langsung berjumpa dengan Kristus. Kita tidak akan terbang kemana-mana dulu gitu. Kita tidak akan ke purgatori disucikan, diuji lagi, enggak. Kita akan langsung bersama-sama dengan Kristus. Dan tidak ada yang lebih memuaskan jiwa Paulus jika dia bisa mendapatkan itu. Jika dia bisa mati dari dunia ini dan pergi bersama-sama dengan Kristus. Kenapa begitu banyak orang takut mati? Kenapa begitu banyak orang gelisah waktu harus menghadapi kematian? Mungkin mereka nggak jelas. Mereka nggak tahu mau kemana. Mereka mungkin membayangkan apa yang akan terjadi dengan mereka. Tapi orang Kristen kayaknya nggak takut mati kan? Orang Kristen tidak takut mati. Orang Kristen punya iman. Kalau mati itu hanyalah seperti pintu yang dibukakan untuk supaya kita menyeberang ke satu tempat yang lain. Menyeberang kemana? Yaitu menyeberang ke surga. Kenapa orang Kristen tidak takut mati? Ya karena saya dalam Kristus, setelah saya mati, saya masuk surga. Itu nggak ada bedanya.
sama orang yang mau mati, melarikan diri karena penderitaan, karena takut, penganiayaan, dan apapun juga. Hanya kita versi yang lebih rohani. Saya mati, saya tidak takut. Kenapa? Karena saya masuk surga. Berapa banyak orang yang bisa seperti Paulus mengatakan, saya ingin mati supaya saya bisa bersama-sama dengan Kristus. Nggak banyak Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya juga tidak. Gitu. Mungkin kita selalu memikirkan, ya saya masuk surga. Kenapa masuk surga sih? Ya kan surga tempat yang indah. Surga tidak ada sakit penyakit. Surga tidak ada kematian. Surga tidak ada penderitaan. Kalau begitu berarti kita mau mati supaya kita escape. Kita melarikan dari penderitaan, kita lari kesakitan, kita lari dari peperangan di dunia ini. Kita pindah dari dunia ke surga. Dan di surga kita bisa menikmati segala yang enak-enak. Itu nggak adanya sama orang yang egois. Tapi orang yang jelas tahu dia merindukan kematian, bukan karena dia takut, bukan karena dia melarikan diri, tapi dia begitu ingin bertemu dengan Kristus. Itu Paulus. Yang kedua, bagaimana kematian Paulus bisa menyatukan dia dengan Kristus. Ini agak di pasal-pasal berikutnya saja kita baca, Filipi pasal 3 ayat 10. Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Paulus menggambarkan kematian dia itu menjadi bagian, menjadi satu model yang dia hidupi untuk serupa dengan Kristus. Sebagaimana Kristus mati, Paulus mau mati seperti itu. Seorang penulis mengatakan, tak kala Paulus memikirkan ini, tak kala Paulus melihat salib, dia mengatakan, itulah nasibku, itulah my destiny. Sebagaimana Kristus mati disalibkan, saya mau seperti dia. Dan kita tahu Paulus tidak mati disalibkan, menurut catatan sejarah gitu. Menurut catatan sejarah bapak-bapak gereja, yang mati disalibkan itu Petrus. Dan dia minta dibalikan gitu ya. Dia berasa dia tidak layak disalibkan sama seperti Kristus, dia diminta dibalikan gitu ya. Paulus tidak, ada yang mengatakan Paulus mati dipenggal kepala. Tapi yang dimaksudkan Paulus bukan bahwa dia mau mati sama seperti Kristus, harus disalibkan itu. Bukan. Tapi kenapa Kristus disalibkan? Kenapa Kristus harus mati? Karena Kristus dengan kerendahan hatinya ingin taat sepenuhnya kepada Allah, dan dia rela sampai mati untuk taat kepada Allah. Dan Paulus mau seperti itu. Di dalam ketaatannya, dia mau serupa dengan Kristus, bahkan sampai mati pun. Maka dia bisa mengatakan, di dalam kematianku pun aku bisa memuliakan Kristus. Mungkin kita tidak dipanggil untuk mati martir. Kayaknya agak nggak mungkin gitu ya dalam kondisi kita. Tapi nggak tahu. Mungkin Tuhan punya rencana yang lain. Tapi setiap kita mungkin akan mati kalau Kristus belum datang. Tapi kita perlu menggumulkan bagaimana tak kala aku menghadapi kematian pun, aku bisa memuliakan Kristus. Bukan tak kala aku hidup saja gitu ya. Bukan tak kala waktu aku sehat saja. Tapi waktu aku sakit, waktu aku kena stadium kanker 4 dan harus menghadapi waktu-waktu menuju ke kematian. Bagaimana saat-saat itu pun Kristus bisa dipermuliakan. Itu menjadi satu kehidupan yang sangat-sangat indah Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya sharing di kebaktian Natal di Fakultas Kedokteran Untan. Saya tutup dengan satu cerita bagaimana seorang ibu dulu di Singapura. Dia tinggal di Jakarta dan dia harus balik ke Singapura untuk berobat karena stadium kanker stadium 4, dan dia menderita dalam kanker tersebut. Tapi suatu kali dia balik ke rumah sakit dan dia seperti dicelikan oleh Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan akan menyembuhkan saya atau tidak. Tapi yang saya lihat begitu banyak orang yang sakit, begitu banyak orang yang kena stadium kanker stadium 4 seperti dia, dan begitu banyak orang yang menghadapi itu penuh dengan kegelisahan. Terus dia mengatakan, inilah kesempatan yang terbaik bagi dia untuk menginjili.
Maka setiap kali dia ke rumah sakit, atau waktu dia di Singapura, dia akan pelayanan ke rumah sakit, dia akan cari orang-orang yang sakit sama seperti dia, cancer stadium 4 atau cancer stadium berapapun juga, dan menginjili mereka. Dan waktu dia menginjili mereka, penginjilan dia lebih efektif ketimbang saya yang badannya sehat-sehat dan mencoba menghibur mereka, dan tapi tidak pernah mengalami apa yang mereka alami. Maka sang ibu ini akhirnya bagaimana? Akhirnya dia mati. Akhirnya dia tidak sembuh. Tapi dalam kematiannya itu, dan proses bahkan menghadapi kematian, Kristus dipermuliakan di dalam justru kelemahan dia. Maka Paulus mengatakan, baik hidupku, baik matiku di dalam tubuh, Kristus dipermuliakan. Yang terakhir, Paulus mengatakan, aku dilema. Dilema apa? Yaitu, aku nggak tahu mau pilih yang mana. Mau hidup atau mau mati. Di satu sisi aku didesak, aku ingin bersama-sama dengan Kristus. Dan itu lebih baik bagiku, kata Paulus. Kalau kamu suruh aku pilih, demi aku sendiri, aku pilih mati. Karena aku bisa bersama dengan Kristus. Tetapi aku memilih hidup demi kamu, demi gereja, demi jemaat yang dia layani. Maka dia katakan, jikalau aku harus hidup, maka bagiku hidup adalah menghasilkan buah, di ayat 22. Berarti hidup bagiku adalah melayani. Berarti hidup bagiku adalah kesempatan aku terus di dalam tubuhku bisa mempermuliakan Kristus. Bagaimana caranya? Melayani jemaat, melayani gereja, hidup yang menghasilkan buah. Paulus mengatakan demikian. Bagaimana di dalam satu kehidupan Paulus, jika Tuhan tetap memberikan hidup kepada dia, maka dia cuma punya satu tujuan, yaitu hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah itu seperti apa sih? Bapak Ibu sekalian, kita melihat satu ekspresi seseorang yang mempunyai antusiasme hidup yang begitu tinggi. Dia bilang, kalau demi saya pilih mati. Tapi demi kamu, demi gereja Tuhan, demi umat Tuhan, demi supaya mereka tetap bisa dilayani dan iman mereka semakin dikuatkan dan mereka bisa semakin bermegah di dalam Kristus. Paulus mengatakan, aku pilih hidup, dan berarti hidupku bekerja menghasilkan buah. Paulus tidak kasih definisi di sini, buah itu apa? Dan kalau kita mau kembangkan sesuatu yang sangat panjang, saya tidak akan mencoba itu. Kita punya waktu terbatas. Tapi saya bisa simpulkan, apapun yang Paulus kerjakan di dalam hidupnya akan menghasilkan buah yang berkaitan dengan rencana dan kehendak Tuhan. Di dalam konteks yang dekat, dalam konteks Filipi pasal 1, apa yang Paulus hidupi yang dikatakan menghasilkan buah, yaitu menginjili, yaitu pengabaran Injil. Tapi ada aspek yang kedua yang dikatakan di ayat 25, yaitu supaya dia tetap hidup dan dia bisa melayani gerejanya, dia bisa menguatkan iman mereka, dan mereka bisa maju dan bersukacita di dalam iman. Saya singkat apa yang dikatakan Paulus. Kalau saya hidup, dan salah satu aspek dari hidup yang berbuah adalah saya akan terus menggembalakan gereja Tuhan. Saya akan terus melayani gereja Tuhan. Saya akan terus melayani kehendak Tuhan. Saya akan terus melayani tak kala misi Tuhan bisa dikerjakan dan dikembangkan. Maka kita melihat cinta kasih Paulus yang begitu dalam terhadap gereja Tuhan, terhadap umat Tuhan. Saya sering menggambarkan seperti ini ya. Apa bedanya seorang pendeta sama seorang penginjil? Ini bukan karena saya pendeta, terus saya coba mengangkat derajat pendeta, bukan gitu ya. Patong pakai ilustrasi seperti ini. Penginjil itu seorang seperti ibu yang melahirkan. Dia pergi mengabarkan Injil dan mungkin ada orang yang belum percaya dan bertobat. Setelah melahirkan itu apa? Apakah cuman kerjanya melahirkan? Enggak kan? Perlu dijaga, dipelihara, dididik, dibesarkan, dikasih makan. Nah, itu tugasnya pendeta. Kalau begitu, mana yang lebih berat? Oke, dua-duanya berat gitu ya. Tapi konsistensi yang harus dikerjakan terus-menerus itu menuntut satu stamina yang tinggi, satu kesabaran yang tinggi untuk melayani. Dan Paulus itu mengerjakan dua-duanya.
penginjilan dia kerjakan, penggembalaan dia kerjakan, pengajaran dia kerjakan. Maka Pendeta Stephen Tong waktu interview saya, interview untuk mau ditabiskan menjadi pendeta, dia bertanya, kalau kamu diserahkan kepada satu cabang untuk garap, apa yang kamu kerjakan untuk mempertumbuhkan gereja tersebut? Saya bilang, siapa yang bisa mempertumbuhkan gereja? Nah, saya mengatakan satu kalimat, yaitu ya cuma bisa kerjakan 3 hal itu Pak Tong. Apa? Penginjilan, pengajaran, dan pengembalaan. Dan 3-3 dikerjakan bersama-sama. Dan Pak Tong bilang, bagus. Bukan memuji saya gitu. Itu hal yang selalu dia tanamkan. Meskipun seseorang punya panggilan menjadi penginjil, Pendeta Stephen Tong itu by nature itu penginjil. Tapi dia juga menggarap teologi, dia juga mendirikan gereja, dia beberapa kali di masterclass itu coel-coel hamba Tuhan yang mau fokus kepada penginjilan saja. Kalau sudah kamu penginjilan dan sudah punya jemaat, siapa yang kasih mereka makan? Siapa yang didik mereka? Ya kamu juga, maka kerjaan 3-3-nya dia bilang. Meskipun setiap orang punya talenta dan karunia yang spesifik ya. Mungkin ada orang yang lebih ke pengembalaan, ada orang lebih ke pengajaran, ada orang lebih ke penginjilan, tapi Pak Tong selalu menuntut 3-3-nya harus dikerjakan. Kenapa? Dia bilang, Paulus kerjakan itu. Paulus menginjili, Paulus menggembalakan, Paulus teolog yang besar, dan sebagainya. Maka dengan cara begitu Paulus mengatakan, hidupku yang dilanjutkan itu adalah hidup yang berbuah. Bukan untuk kepentingan diriku, tapi untuk gereja Tuhan. Untuk supaya mereka semakin maju dalam imannya dan mereka semakin bersukacita dalam Kristus. Maka pertanyaannya, bagaimana kita meneladani Kristus? Bagaimana kita bisa berpartisipasi sama seperti Kristus? Belajar dari Paulus. Belajar dari Tuhan Kristus langsung. Dan Paulus menuliskan bagian ini dengan sangat jelas. Dia mau itu juga diteladani oleh jemaat Filipi dan juga oleh jemaat di MRI Pontianak. Maka kita mempelajari kitab ini. Kesimpulan, kalau kita bagian ini, kita melihat Paulus mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan dua-duanya itu diekspresikan dalam tubuh. Tapi ada paralelnya. Hidup di dalam Kristus juga berarti hidup yang menghasilkan buah. Mati dalam Kristus. Nah, mati adalah keuntungan. Karena mati itu membawa kita bersekutu dengan Kristus. Maka pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu siap mati? Apakah Bapak Ibu siap hidup? Ada orang yang siap hidup tapi tidak siap mati. Ada orang yang siap mati tapi tidak siap hidup. Maksudnya apa, Pak? Dia siap hidup karena hidup dia berasa dia bisa mengerjakan banyak hal, hidup dia berasa dia bisa mencapai banyak hal, tapi waktu kematian datang dia penuh dengan kegelisahan dan dia penuh dengan ketidakrelaan untuk meninggalkan dunia ini. Kenapa? Karena hatinya terpikat kepada dunia ini. Hatinya terpikat kepada semua yang dia bisa capai dalam hidup di dunia ini. Tapi ada orang yang siap mati tapi tidak siap hidup. Mungkin karena hidupnya penuh dengan penderitaan, hidupnya penuh dengan masalah, hidupnya penuh dengan pergumulan, dan dia mengatakan sudah tibanya meninggalkan dunia ini, tapi dia tidak berani bunuh diri, misalnya gitu. Maka pertanyaannya, siapkah kita hidup? Kalau kita siap, hidup untuk apa? Siapkah kita mati? Kalau kita siap, maka biarlah kita bisa mempersiapkan diri kita. Karena Paulus mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah kemuliaan. Baiklah di dalam hidup kita maupun dalam mati kita, Kristus dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Ada banyak hal yang bisa kami renungkan dari tulisan Paulus. Ada satu kelimpahan teologi yang mendasari semua tulisan yang sederhana ini. Dan kami ingin menggalinya dan kami ingin belajar. Kami ingin meneladani Paulus karena dia meneladani Kristus. Dan kami juga boleh punya akses langsung kepada Kristus melalui firman yang boleh kami renungkan. Dan kami ingin belajar ya Tuhan. Biarlah dalam hidup kami siap untuk hidup. Karena hidup ada Kristus dan hidup berarti kami berbuah. Kami juga siap untuk mati dan meninggalkan dunia ini. Karena tidak ada satupun dalam dunia ini yang boleh mengikat hati kami selain Kristus. Dan tak kala kami meninggalkan dunia ini, kami boleh langsung bersekutu dengan Kristus
satu kenikmatan yang kami nanti-nantikan. Oleh sebab itu kami berdoa biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang siap untuk hidup di mana Tuhan boleh berkarya dalam hidup kami, dan siap juga untuk menghadapi kematian di mana Kristus akan menyertai kami dan kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.